Ya, kembali lagi bersama gue Rizky. Di video kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian cara membuat bahan-bahan keperluan untuk mendesain banner atau mendesain feed ya. Feed Instagram misalkan atau keperluan desain lainnya. Langsung aja ke tutorialnya ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman cukup menambahkan di sini Savas, lalu perhatikan gridnya. Jika teman-teman ingin menyesuaikan seperti gua ya, lalu radiusnya kita pakai di 15. Ini terserah teman-teman ya, bisa teman-teman buat sebagus mungkin. Nah, kita stroke itu memakai 15 atau 16 ya. Sip. Jika sudah, opacity-nya kita kosongkan. Nah, teman-teman di sini kita lihat stroke-nya mungkin agak kurang tebal ya. Kita tebalin lagi sedikit di 20 mungkin. Sip. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa menambahkan si volumenya ini teman-teman. Si tombol on off-nya ini dan volumenya. Kita menggunakan Savas lagi. Kita perkecil. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman tinggal diperkecil lagi untuk si off-nya ini, on off. Nah, mungkin radiusnya kita fullkan ya. Nah, teman-teman ini udah jadi. Lalu kita kasih warna hitam ya. Nah, oke teman-teman, ini bisa teman-teman sesuaikan, mungkin agak kurang naik atau agak kurang turun ya. Itu terserah kalian. Mungkin kalau teman-teman mau menyesuaikan, nah seperti ini aja ya. Oke teman-teman, kita akan menambahkan si volumenya sekarang. Kita cukup di copy aja. Sekarang kita edit dan cukup di perkecil aja ini ya, dipendekin aja ya. Lalu kita taruh setting tengah-tengah karena akan kita duplikat, dan kita posisinya, kita jaraknya mungkin seperti ini teman-teman. Sip. Nah teman-teman, jika udah seperti ini kita gabungkan ya keduanya ini. Nah baru teman-teman dipindahkan di bagian ini. Nah lebih bagus lagi teman-teman bisa dilihat dan disejajarkan dengan ini. Nah ini teman-teman. Nah misalkan seperti ini. Oke, kita setting di tengah-tengah. Nggak usah detail banget ya, ini hanya contoh aja. Kita hapus. Sip. Nah ini udah jadi untuk mockup handphonenya teman-teman. Sekarang kita tambahkan di volumenya ya, karena di handphone ini memerlukan mungkin agar lebih bagus ya, memerlukan volume gitu ya. Sip, mungkin seperti ini. Kita radiusnya kita fullkan, kecil dikit. Nah oke teman-teman, kita kasih warna hitam ya. Oke, sip. Nah jika sudah seperti ini teman-teman, cukup ditaruh di tengah-tengah ya. Nah teman-teman, ini udah jadi untuk mockup handphonenya. Nah jangan lupa teman-teman di sini gabungkan keseluruhannya layarnya. Nah jika sudah, teman-teman jika ingin meng-save ke galeri, kalian harus pindah ke transparan ya, agar bisa untuk keperluan lainnya. Oke, di sini untuk mockup handphonenya sudah jadi. Gue bakalan langsung kasih warna background ya. Mungkin gue bakalan kasih warna background yang agak cerah. Sip, seperti ini aja deh. Oke, ini untuk keperluan mockup handphonenya ya. Kita ke bahan berikutnya. Ke bahan berikutnya kita cukup menggunakan teks, dan juga kita akan memberi space 1, 2, 3, 4, 1, 2, sorry kita ulang, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke teman-teman. Nah teman-teman cukup dibesarkan aja, dan juga sama ini kita setting di bagian tengah-tengah karena akan kita copy. Nah teman-teman pastikan untuk pembuatannya itu jaraknya jangan terlalu dempet ya ini ya. Kita copy juga, dan jangan terlalu lebar, mepet ya. Dempet itu mepet.
Nah, kita membuat 3 aja, atau teman-teman bisa tambahkan lebih banyak lagi, dan kita gabungkan. Oke, jika sudah, mungkin kita akan pindahkan dulu. Ini bahan yang kedua ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga ini mungkin gue bakalan memakai huruf plus ya. Ini teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, karena ini ada titiknya, kita akan hapus. Sip, kita oke. Nah teman-teman bisa diperbesar, lalu di kemiringannya kita lihat ya. Nah mungkin gue perkira-kiraan aja seperti ini, apa-apa. Oke, kita sebelum kita copy, kita taruh tengah-tengah dulu karena akan kita duplikat atau kita copy. Nah kita setting bawahnya itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah mungkin 6 udah pas ya. Copy lagi, kita taruh tengah-tengah, kita ke atasnya sekarang. Oke teman-teman, kita copy lagi, kita taruh tengah-tengah karena kita akan membuat 4 ya. Bisa, kalian juga bisa memakai 4 atau 5. Mungkin kalau saran gue pakai 4 udah lumayan bagus ya. Oke, jika sudah, kita gabungkan 4 layarnya ini. Sip. Nah sekarang kita next ke bahan berikutnya teman-teman. Bahan berikutnya itu kita menggunakan Savas ya, dari model segitiga ini. Nah mungkin ini terlalu tajam ya, atau segitiganya kurang ini. Sip, kita kasih warna hitam ya. Oke, jika sudah dikasih warna hitam, kita sama dengan cara tutorial yang tadi, kita taruh tengah-tengah. Oke, di sini mungkin gue bakalan kasih 3 aja ya. Teman-teman nanti bisa setting lagi 4 atau 2 atau sebagus teman-teman aja ya. Ini tuh banyak keunggulannya teman-teman. Ini tuh bisa seperti ini. Sebentar ya, gue kasih contoh. Yang lainnya pun juga sebenarnya sama ya, bisa dimodelkan lain. Oke, ini bisa kalian kreasikan lagi. Misalkan gue kasih warnanya ini lebih gelap. Sip, misalkan seperti ini aja. Untuk yang ininya kita kasih warna putih ya, atau warna putih deh. Kita coba ya. Nah seperti ini deh kalau enggak. Nah, oh tidak terlihat ya. Kita kasih warna putih. Oke teman-teman, kita gabungkan di sini teman-teman. Nah bisa seperti ini, bisa juga teman-teman di duplikatnya itu modelnya seperti ini. Ini teman-teman, masih banyak lagi ya, bisa kreasikan seperti ini juga gitu ya. Oke, kita lanjut ke ini, kita balikin dulu agar terlihat jelas ya. Kita lanjut ke bahan berikutnya teman-teman. Bahan berikutnya itu kita menggunakan Savas. Ini cukup mudah, kalian pilih yang bulat dan juga kalian atur struknya, di fullkan aja, kita perkecil ya. Ini untuk pemanis aja teman-teman gitu ya. Dan juga kita copy. Nah mungkin ini jangan disamakan, lebih besarkan lagi atau yang lebih dikecilkan lagi. Ini tuh fungsinya untuk apa ya, untuk bahan-bahan itu untuk memperpadat si bannernya agar tidak terlalu polos gitu teman-teman. Dan juga sebenarnya untuk Savas ini itu kalian tuh bisa edit, ketika dia semakin kecil dia akan semakin tebal. Jadi ketika kita plus, dia checklist, kita akan menghasilkan seperti ini gitu teman-teman. Jadi mungkin kita next ke video berikutnya. Tutorial berikutnya bakalan menggunakan badger teman-teman. Cara membuat badger atau cara membuat background. Badger itu untuk membuat background ya, jadi agar terlihat lebih bagus, tidak polos seperti ini. Mungkin kita sebelum ke badger, kita akan membuat lingkaran seperti cahaya gitu ya teman-teman ya. Seperti apa ya,
Mungkin nanti juga gue nggak tahu nih ini dibilangnya seperti apa. Kita langsung ke tutorialnya nih. Kita memakai surface lingkaran lagi, lalu stroke-nya kita pakai di, mungkin kita pakai di 10 atau di 15 ya. Lalu opacity yang di sininya kita kosongkan. 15 kayaknya kurang ya, apalagi 10 ya. Kita pakai di perkiraan aja deh di 20 kali ya, di 21 deh nggak apa. Nah kita kasih tarik ini ya teman-teman. Nah teman-teman tuh bisa setting di bagian ininya teman-teman, kemiringannya teman-teman sesuaikan aja. Dan juga ini juga sama, teman-teman bisa disesuaikan. Lalu jangan lupa kita setting tengah-tengah lagi posisinya gitu teman-teman, nggak harus tengah-tengah ya untuk ini ya, yang penting maksudnya tuh kanan kirinya dia tengah-tengah. Nah teman-teman bisa lihat di sini kita bakalan mau menghapus ini teman-teman, garis ini nih, dari sini sampai sini kita hapus garis karena kita pakai di sininya aja, karena layar ini yang pastinya akan menutup gini teman-teman. Kita kasih contoh ya. Nah jadi jika teman-teman itu tidak dihapus maka hasilnya akan bentrok gitu ya, maksudnya tuh seperti ini teman-teman. Kita tuh back aja dulu deh, sip. Nah dia akan terlihat gitu teman-teman jika tidak dihapus si layar ininya. Maka dari itu kita akan hapus, caranya seperti ini. Yang pertama kita harus di max zoom dulu, jangan dulu deh, kita kasih surface dulu karena kita akan mengaturnya lebih gampang. Nah ini teman-teman, diusahakan ini di max zoom ya untuk menyeting atau menghapus bagian ini. Kenapa? Karena kita memerlukan detail ya, ketika nanti kita save-nya itu di resolusi tinggi, yang pasti kita akan menghasilkan kualitas yang bagus. Nah teman-teman ini ada list hitam sedikit, itu nggak apa-apa, kita tinggal duplikat aja. Yang penting list warna si yang hitam tadi tuh listnya dia tidak terlalu ini ya teman-teman, lebar gitu. Nah ini perhatikan. Nah ini teman-teman, sorry ini kita, nah ini udah terlihat nih garisnya sedikit ya. Nah baru kita gabungkan kedua layarnya ini. Nah teman-teman ini kita ambil garis ini nih, dari ujung sini sampai ujung sini. Cara mengambilnya itu kita gabungkan ketiga layar ini dan ini. Kita klik ini, lalu kita gabungkan, kita klik lagi, kita gabungkan objeknya. Nah jika sudah seperti ini teman-teman cukup menghapus si warna putihnya ini, surface putihnya ini menggunakan tools erase color. Lalu kita enable, dan juga toleransinya ini usahakan di full kan ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat bahan atau membuat stroke yang lainnya, keperluan lainnya itu diusahakan warna putih jika ingin digabungkan, karena ketika warnanya hitam, ketika warnanya lebih cerah, dia pastinya ketika toleransinya di fullkan warnanya akan menghasilkan tidak padat gitu. Nah biasanya gue pakai di sini tuh shadow ya, pakai shadow karena ini berbentuknya cahaya. Dan untuk blur radiusnya ini bisa kalian sesuaikan, mungkin sebagusnya kalian aja. Dan juga yang pastinya untuk cahaya warna putih ya, dan juga kita warnakan di surface ini warna putih juga sama. Nah ini teman-teman, ini udah hampir terlihat ya, cuman opacity-nya ini kita turunkan karena agar tidak terlalu strong ya warnanya, tidak terlalu pekat. Ini kan bentukannya hanya light gitu ya, cahaya aja. Nah kita teman-teman kita bisa mengatur di 80 atau di 70. Kalau gue biasanya di 70-an aja ya teman-teman. Nah jika sudah seperti ini, jadi teman-teman bisa lihat garis yang tadi tidak menutupi si ini yang tadi layarnya ini gitu. Nah kita lanjut ke yang tadi ya, yang bejernya itu tahap akhir mungkin yang bakalan gue kasih tahu ke kalian. Nah di bejer ini untuk keperluan membuat background, kita langsung aja ke toolsnya bejer, dan kalian pahami dulu yang biasa gue pakai itu dari sininya aja yang biasa gue pakai. Ini tuh untuk menyeting ini ya teman-teman. Nah kalau untuk tools yang ini untuk menambah. Nah kalau untuk di Photoshop atau di Adobe Illustrator ini pen tool ya.
Nah ini teman-teman bisa penggabungan itu di sini, atau ini kita memisahkan. Di sini juga teman-teman misalkan menambah, di sini ada menyilang, jadi jangan disilang lalu diulang, jangan. Dan juga ini untuk move yang bagian ini, dan juga size yang ini itu untuk di zoom besarnya ya, besar kecilnya gitu teman-teman. Nah misalkan seperti ini ya. Oke, kita checklist, kita akan menambahkan misalkan sip, kita setting langsung aja misalkan seperti ini. Nah diusahakan ini sebagus mungkin ya teman-teman ya, karena ini harus menarik. Dan juga sebenarnya simpel sih, kalian tuh cuma cukup mengatur aja. Sip, ini kita fullkan karena nanti tahap pewarnaan si warna ininya itu agar lebih mudah ya listnya karena tebal. Oke, jika sudah kita klik kita klik checklist, lalu kita ke draw pewarnaan ya teman-teman. Nah di draw ini, lalu di pen size nya kita fullkan dan di warna hitam atau di warna apa aja ya. Kenapa gue pakai warna hitam? Agar terlihat lebih jelas. Sorry teman-teman, belum di draw nih. Oke, langsung aja kita kasih warna. Nah ini udah teman-teman. Jika sudah, kita gabungkan kedua layar ini ya. Nah jadi teman-teman itu cara membuat seperti ini bisa untuk di atas atau untuk di bawah teman-teman, jadi banyak ya kegunaannya. Kita kasih warna. Nah untuk pewarnaan sendiri ini gue kasih tips untuk menggunakan warna sesuai background dulu ya teman-teman. Ini kan sesuai background ya warna kuningnya tuh. Nah teman-teman itu diusahakan cukup merubah color. Ini kan warna kuning, kita cukup tambah, kita dipergelap aja teman-teman gitu. Jadi tanpa perlu untuk pewarnaan yang lainnya gitu ya. Itu mungkin akan lebih sulit jika teman-teman pemula. Jika sudah biasa pasti teman-teman akan mudah ya. Oke teman-teman, ini tinggal kasih ke to back ya. Nah gitu teman-teman, ini fungsinya untuk membuat background. Teman-teman juga bisa, ini tidak terlihat nih, sip. Teman-teman juga bisa mengatur di atas atau di mana ya, itu teman-teman. Jadi sekian dulu mungkin untuk tutorial kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi bahan-bahan yang biasanya gue pakai, mungkin di video berikutnya ya. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya teman-teman. Dan jangan lupa di share juga. Oke teman-teman juga jangan lupa terus belajar, karena gue yakin kalian pasti bisa. Oke, terima kasih.